Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pate Motor. Kali ini saya akan menangani sepeda motor Vario lama dengan keluhan kadang tiba-tiba mogok, ya, mati sendiri. Terus kalau misalkan mesin udah nyala, di klakson malah mati, ya. Ini kita coba tes terlebih dahulu. Oke, kondisinya seperti ini. Untuk di engkol itu tidak hidup, ya, ataupun tidak langsung hidup. Terus di ini udah kunci kontak on, ya. Kunci kontak sudah saya on kan, dan di sini itu tidak bunyi. Ya, sen pun mati, ya. Sen ini mati. Terus klakson mati. Mesin juga dihidupkan susah ataupun sudah benar-benar mati ataupun mogok, ya. Coba kita menggas. Nah, masih tetap sama seperti ini. Hal yang pertama kita perlu pengecekan ataupun yang perlu kita cek itu di bagian depan. Kita cek pada bagian baterainya, ya, ataupun sekernya. Oke, langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan pada bagian baterai ataupun di bagian sekernya, ya. Ini sekering. Terus di sini itu baterainya kita cek menggunakan taspen. Oke, ini saya gunakan taspen, tasternya. Di sini kita pasangkan ke masa ataupun negatif, dan yang satunya itu di positif. Nah, untuk baterainya itu low, ya, ataupun tegangannya kurang, ataupun arus listriknya itu berkurang karena pada bagian lampunya itu redup, ya, seperti ini. Ini bisa diakibatkan dari baterainya emang sudah rusak ataupun dari sistem pengisiannya yang bermasalah. Nah, untuk melakukan pengecekan sistem pengisian yang bermasalah atau tidak, kita bisa lakukan engkol, ya. Di engkol terus dilihat dari bagian lampunya di sini, ya. Di lampunya ini bisa terang apa enggak, ya. Ini kita coba engkol.
Oke, setelah dilakukan engkol, ternyata pada bagian ini itu tidak mau menyala ya, ataupun nyalanya itu tidak terang, masih redup. Nah, selanjutnya adalah dilakukan pengecasan aki terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan tahap selanjutnya. Kita lakukan cas 5 menit saja, cukup untuk menyalakan baterai. Oke, kita akan lakukan pengecasan baterainya terlebih dahulu. Nanti bagaimana apakah kendaraan ini langsung hidup setelah dilakukan cas aki. Jadi oke, di sini kita akan langsung coba untuk melakukan pengecasan pada baterai di sepeda motor Vario. Ini nanti bisa langsung jalan atau tidak ya. Kalau misalkan dilakukan pengecasan ternyata langsung jalan, berarti permasalahannya itu hanya ada di bagian sistem pengisiannya saja. Oke, di sini sudah mengisi untuk klakson. Nah, ini belum mengisi full ya, jadi untuk klakson masih berat. Kita coba untuk menyalakan kendaraannya. Nah, setelah dilakukan pengecasan pada bagian baterai, untuk mesin langsung hidup. Oh, koslet ini. Iya. Kabelnya ini terlalu pendek, jadi susah. Nah, ini tinggal kita pasangkan di sini. Nah, ini nanti chargernya kita lakukan perbaikan lagi ya, karena kabelnya itu terlalu pendek. Oke, coba klakson. Ini bagaimana, apakah menyala? Oh, ini masanya belum menempel. Oke, seperti ini. Sein langsung hidup. Klakson. Nah, ini klakson juga hidup. Terus di engkol. Nah, sekali engkol mesin langsung menyala. Berarti ini permasalahannya itu di sistem pengisiannya. Coba kita lepas pada chargingnya. Kondisi langsung mati seperti ini ya. Setelah charging ini dilepas, berarti pengisiannya ini yang bermasalah. Entah itu dari bagian kiproknya ataupun dari bagian spoolnya. Nah, di sini kita harus melakukan pengecekan secara keseluruhan. Ya, hal paling utama adalah pengecekan di bagian kiproknya terlebih dahulu sebelum mengganti komponen yang lain. Ya, kita lakukan pembongkaran di bagian lampu depan untuk mengganti kiproknya.
Untuk posisi kiprok motor Vario itu ada di sebelah sini. Ya, ini komponen kiproknya. Ya, kita cek dulu kabel-kabelnya, barangkali hanya kabel yang terputus. Untuk kabel ini masih aman secara keseluruhan. Kita cek pada bagian ini, kabel yang didapatkan dari spool ya. Kita cek kabel yang didapatkan dari spool dengan menggunakan test pen. Untuk pengecekan di sini kita pasang ke masa ya, ke akinya bisa, ini negatif aki. Terus di bagian yang satunya ini kita pasangkan di kabel yang berwarna putih ya. Jadi kita ngecek dulu dari spool ini menyala atau tidak. Kita pasangkan di sini. Dari spool di sini itu normal ya, lampu ini masih menyala, berarti kemungkinan itu hanya di bagian kiproknya. Kita langsung ganti kiprok menggunakan yang original ya. Kalau untuk jenis Vario itu wajib pakai yang original, karena kalau misalkan kita menggunakan yang originalnya biasanya aki yang cepat kena lagi, aki yang cepat rusak ataupun lampunya yang cepat kebakar. Oke, kita gunakan di sini yang originalnya ya, menggunakan tipe KVB ya, karena Vario itu KVB. Kita pasangkan di sini ya, kita pasangkan dan kita langsung lakukan engkol apakah mesin itu langsung hidup atau tidak. Masih dalam kondisi yang seperti ini, mesin tidak mau hidup walaupun kiproknya baru. Kita tes lagi kiprok yang lama. Pasangkan lagi soketannya ke kiproknya. Dan kita tes di bagian ini yang didapatkan dari baterainya ya, yang menuju ke baterai. Kita cek menggunakan test pen. Oke, satunya ke masa, satunya ke positif ya. Nanti dapat kita lihat apakah dari kiproknya ini normal. Dari bagian kabel yang menuju ke aki ini mati. Kita cek dari yang komponen kiproknya, yang kabel merah ya. Ini sudah pasangkan, saya dipasangkan ke ini ya, yang berwarna merah ya, seperti ini ya, untuk test pen ya. Terus tinggal diengkol. Masih tetap tidak mau menyala. Kita gunakan tadi kiprok yang baru lagi. Apakah dari sini langsung bisa menyala? Nah,
Untuk kondisi yang seperti ini, kita bisa jumper akinya terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan ke bagian ini, pengisian ya. Kita cas dulu sampai kondisi mesin itu hidup normal. Nanti kita cek dari bagian-bagian keseluruhan. Jadi kondisikan mesinnya itu hidup terlebih dahulu, baru ngecek kelistrikan. Oke, kondisi ini langsung cas ya, cas aki biar kondisi mesinnya itu hidup. Nanti baru ngecek ke kelistrikan yang lain. Kalau posisi lagi ngecas, ini kendaraan langsung hidup ya. Yang perlu kita perhatikan adalah pengecekan di bagian ini, kiproknya. Nah, untuk melakukan pengecekan di bagian kiprok tadi, tinggal kita pasangkan ini di bagian masa. Terus tinggal kita colok-colokkan ke bagian ini, kiproknya ya. Yang dari spool oke, kita lepaskan. Ini posisi yang dari spool itu redup nah. Nah, ini yang dari spool itu redup. Oke, digas masih menyala normal. Selanjutnya yang dari lampu, ini redup. Kemungkinan permasalahannya itu dari spoolnya ya. Kemungkinan permasalahan ini didapatkan dari spool. Nah, di sini kita coba gunakan kiprok yang baru. Kita pasangkan dan kita cek pada bagian ini. Nah, ketika di sini itu ditempel, malah mesinnya itu mati. Ya. Ini berarti ada kerusakan di bagian spoolnya. Nah, ini dipasangkan malah mati. Ini tanpa kita pasang, mesin bisa hidup. Ya, pas. Terus kita cek di bagian ini, kabel yang berwarna merah. Nah, dan lepas pada bagian ini, baterai dari kabel baterainya ini dilepas. Nah, ketika ini dilepas, langsung mati. Nah, berarti kemungkinan ini spool lemah. Cas dilepas, mati ya. Jadi permasalahannya seperti itu.
ketika saya melakukan pengecekan di bagian jalur kiprok ya, yang didapatkan dari spool yang ini yang berwarna putih, ini putih ya, ini yang berwarna putih ini pada bagian lampu itu redup ya, redup. Seharusnya ini sedikit terang karena dari spool itu lumayan ya, listriknya itu lumayan, tetapi yang didapatkan ternyata malah redup. Ini berarti permasalahan spool lemah. Terus yang didapatkan dari kabel kuning ini juga redup nih, ini kabel kuning ya, ini juga redup. Saya gas pun seharusnya kalau misalkan digas, nah pada bagian lampu ini harusnya putus. Nah, pada lampu ini harusnya putus. Sampai saya gas full, lampu itu terangnya hanya sedikit ya. Berarti ini pada bagian kiproknya itu tidak bermasalah. Karena saya gunakan kiprok yang baru saja, itu masih tetap sama, mesin nggak mau menyala. Berarti permasalahannya di bagian spoolnya. Kita lakukan penggantian ataupun pengecekan terlebih dahulu ya. Kita cek dulu pada bagian spool. Nah, spoolnya itu ada di daerah sini. Oke, langkah selanjutnya adalah pengecekan dari kabel yang berada di spoolnya ya. Barangkali ada permasalahan kabel dari sini, dari spool menuju ke sana, ke bagian kiprok. Kita ceknya seperti ini. Nah, ini tempelkan ke masa. Nah, terus mesin kita hidupkan dengan ini ya, charging. Intinya mesin dihidupkan dulu. Oh ya, ini kita pasangkan ya. Ini yang buat apa? Ke pulser. Ya. Soketan pulser kita pasang di sini. Mana? Oke, sudah, tinggal kita nyalakan ya. Ini sudah kita pasang ke bagian pulsernya, kaki pulser kita pasang, mesin nyalakan. Terus kita lakukan pengecekan di bagian sini langsung.
ya. Dari sini dapat kita lihat spool itu, yang kabel spool putih itu memang keluar, tetapi tegangannya itu kecil ya. Dapat kita lihat lampunya itu redup ya, tidak terlalu terang. Walaupun di sini misalkan digas ya, kalau ini digas ini memang terang ya. Tapi kondisi yang seperti ini ketika posisi RPM rendah, pada bagian sistem pengisiannya ini tidak bisa bekerja ataupun tidak normal, karena spool bekerja itu hanya pada saat pengisian mesinnya itu RPM tinggi ya, baru dia keluar. Tapi di bagian sini pada kabel yang berwarna kuning untuk lampu itu juga tidak menyala. Nah, ini tidak menyala sama sekali. Berarti gulungan yang didapatkan dari spool lampu itu memang sudah mati ya, ataupun terbakar. Nah, cara yang selanjutnya itu adalah dengan melakukan sistem pengecekan dengan api. Ini kita matikan. Oke ya, ini kita matikan. Cara mengecek dengan menggunakan sistem percikan yaitu dengan cara seperti ini. Ini dipasangkan ke bagian ini. Nah, kita pasangkan di sini. Kita gunakan kabel satu seperti ini ya, dan kita pasang. Oke, caranya seperti ini. Kita pasang ke bagian kabel sini ya. Ini cara yang kedua untuk mengecek tanpa mesin hidup ya. Mengecek tanpa mesin hidup, kita pasangkan satu kabel ini, nanti kita geserkan ke sini sambil kita melakukan engkol. Kita lakukan engkol, ini digeserkan seperti ini ya. Kita geserkan seperti ini. Nah, pada bagian ini itu tidak menyala ataupun tidak memercikan pengapian. Langkah selanjutnya adalah di kabel putih. Ini kabel putih tadi menyala ya, tetapi kondisinya itu memang sudah lemah, sudah memang seharusnya ganti spool ya. Nah, ini mercik. Kondisi seperti ini mercik ya, ini percik keluar ataupun masih berfungsi dari bagian kabel putih yang didapatkan dari spool, tetapi lemah ya, percuma ya. Kalaupun di sini itu keluar listrik, keluar arus, tapi lemah ya, tidak akan bisa mengisi ke kiprok untuk mengecas pada bagian baterainya. Makanya ini spool wajib diganti ya. Ini tadi sudah saya lakukan penyambungan kabel, tetapi karena memang sudah rusak ya wajib ganti ya, nggak bisa ditulung lagi ini spoolnya. Oke, nanti saya akan lanjutkan video ini ketika saya sudah membelikan spool ini dan konfirmasi dulu sama yang punya kendaraan. Oke, setelah dilakukan pembongkaran pada bagian spool ya, dapat kita lihat di bagian kabelnya ini kropos kayak gini ya. Ini kropos terus nempel sama bagian masa ya. Ini nempel sama bagian masa. Jadi pada bagian ini tuh kabelnya itu terbakar ya. Ini dapat kita lihat ya, ini terbakar. Jadi permasalahannya ini ya, benar dari bagian spool. Karena diganti kiproknya saja itu masih mati ya, kalau tanpa aki. Seharusnya tanpa aki ini harusnya nyala. Kalau kiproknya itu baru ataupun masih normal itu harusnya nyala. Tapi setelah ganti kiprok ya, ini diganti kiproknya tetap sama saja ya. Ternyata permasalahannya benar itu dari bagian sini. Oke, kita lakukan proses perbaikan dulu di bagian ini. Dan dilanjut nanti itu ada perbaikan di bagian seal ini ya. Seal kerasnya itu bocor rembes. Terus dari bagian seal water pump ataupun seal mekanikalnya ini juga katanya kalau misalkan ngisi air radiator ya, ngisi air di radiatornya
itu katanya itu airnya langsung keluar dari sini ya. Terus pada bagian lampu ininya itu nyala ya, berarti ini menandakan sistem pendinginan itu tidak maksimal ataupun bermasalah. Terus nanti kita bongkar di sini ya, kita lakukan penggantian pada bagian seal mekanikalnya sama seal olinya sekaligus, dan pembersihan total di bagian ini. Tapi yang paling utama adalah pengecekan di bagian ininya terlebih dahulu ya, sebelum kita melakukan pembongkaran di bagian seal mekanikalnya. Nah, ternyata pada bagian ini untuk radiatornya ya, ini kata ibu gurunya itu habis mogok di jalan, terus diservis di bengkel yang lain ya, di jalanan. Ini patah ini ya, ini bekas leman, ini patah ya, ini patahannya itu ada di sini ya, karena di sini itu sudah ada bekas leman ya, seperti ini jadi lem, berarti ini udah patah dari awal datang ke sini ya. Jadi bukan patah karena saya, tapi karena sudah patah dari bengkel yang lain. Oke, ini nanti kita ganti. Oke, kita lakukan penggantian pada spol ya, karena pada bagian spolnya itu dapat kita lihat itu sudah gosong ya, di bagian gulungannya itu sudah gosong. Kita ganti saja dengan spol yang baru ya, karena kalau misalkan kita akal-akalin pun ini sama aja bohong, karena pada bagian gulungannya itu sudah gosong ya, karena ini sudah lama kabel keduanya antara yang biru kuning terus masa itu nempel udah lama, makanya ini sampai gosong seperti yang ada di dalam video ini.